Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Matematik. Masih bersama Pak Muklis. Di kesempatan kali ini Pak Muklis akan membahas materi matematika SD. Ini jarang-jarang ini. Jadi kebetulan ada teman yang request karena anaknya susah untuk bisa melakukan pembagian bersusun. Oke, jadi topik kita kali ini tentang cara mudah melakukan pembagian bersusun. Simak, semoga bermanfaat. Kita mulai dengan contoh yang pertama, 81 dibagi 3. Kita pakai cara Porogapit ya. 81 kita tulis di sini dibagi 3. Nah, langkah pertama kamu lihat bilangan yang dibagi 81. Ambil angka pertama 8. 8 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa, tapi cari bilangan yang mendekati 8, yaitu 6 ya. 3 kali 2 kan itu ya, tulis di sini pengalinya 2 ya. Terus kalikan 3 kali 2 6, taruh di bawahnya 8. Nah, seperti ini. Terus kalian kurangkan 8 dikurangi 6, 2 kan, taruh di bawahnya. Oke. Satu angka ya. Berikutnya angka sebelahnya 1 ini turunkan di sini, taruh bawahnya sini. Nah, sekarang 21 dibagi dengan 3. 7 kan? Oke, tulis pengalinya di sini. Terus kalikan 3 kali 7 yaitu 21, tulis di bawahnya sini. Nah, kalau hasilnya atau sisanya 0 maka selesai. 21 dikurangi 21 kan 0. Maka selesai. Inilah jawabannya, yaitu 27. Tulis di sini. Oke, itu contoh pertama. Cara melakukan pembagian bersusun. Untuk lebih paham lagi, kita mulai dengan contoh yang kedua. 3 digit ya sekarang ya. 395 dibagi 5. Bilangan yang dibagi kita tulis dulu. 395 dibagi, kita pakai tanda Porogapit, pembaginya terus di sebelah kirinya 5. Sama seperti tadi ya, kita mulai dari angka pertama, angka paling kiri 3. Karena 3 ini masih lebih kecil dari 5, maka nggak mungkin bisa dibagikan. Ambil angka lagi di sebelahnya, yaitu 9, berarti jadi 39. 39 dibagi 5 kan nggak bisa, cari yang mendekati. Yang mendekati kan 3 kali 7, 35. Maka pengalinya tulis di atas 7, terus kalikan dengan 5, hasilnya taruh di bawah 39. 35. Jadi kata kuncinya kalau ingin bisa pembagian bersusun, maka hafalan tentang perkalian itu kalian harus bisa dulu ya, harus kuat dulu. Oke, lanjut kita kurangkan ya, 39 dikurangi 35, sisanya kan 4. Oke. Setelah tahap ini mulailah angka sebelahnya kita pakai seperti tadi. Angka 5 kita turunkan, taruh di bawahnya 4. Nah, sekarang kita bagi 45 dengan 5. Kan 9. Tulis pengalinya di sini. Terus kalikan 9 dengan 5, taruh di bawah 45 ini. Hasilnya kan juga 45 kan? Oke, kita kurangkan, ternyata 0. Artinya selesai. Jawabannya 79. Tulis hasilnya 79. Paham kan? Gampang ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Sekarang 4 digit. 1232 dibagi 4. Tulis bilangan yang dibagi dulu ya. 1232 dibagi, pembaginya taruh di sebelah kiri 4. Oke, kita mulai ya. Pertama ambil angka yang paling kiri dulu 1. Karena 1 kurang dari 4 maka nggak mungkin bisa dibagi 4 kan. Pakai juga angka sebelahnya 12. 12 bisa nggak dibagi 4? Bisa, 3 kan. Tulis pengalinya di sini 3. 3 kalikan 4 12, taruh di bawah sini. Nah, terus kurangkan dengan atasnya. 12 dikurangi 12, 0. Habis. Oke. Sama seperti tadi, kalau angka yang di atas ini masih ada, maka kita turunkan satu persatu. Ingat ya, turunkannya satu persatu. Pertama 3 dulu. 3. Nah,
setiap kita menurunkan angka itu harus diproses. Harus ada nilai di atas ini yang harus kita isi. 3 dibagi 4. 3 lebih kecil dari 4. Maka nggak bisa dibagi. Ya tulis 0. Kalau nggak bisa dibagi berarti 0. Jangan dibiarkan kosong. Tulis di sini 0. Sehingga 4 kali 0 kan 0. Tuh, taruh di bawahnya 3. Nah, terus diproses. Ingat ya, setiap kali kita menurunkan angka dari bilangan yang dibagi itu harus memunculkan angka di atas dan ada proses pengurangan di bawah ya. 0 ya nggak apa-apa, tulis saja 0. 0 kali 4 0, tulis saja 0. Terus kurangkan, tetap kurangkan. 3 dikurangi 0 3. Nah gitu ya. Terus turunkan lagi 2. Sekarang 2 turun. Ingat ya, setiap kita menurunkan angka nanti kita harus bisa tuliskan angka juga di atas ini. 32 dibagi 4 kan 8. Tulis 8 di sini. Terus 8 kalikan 4 32, taruh di sini. 32 dikurangi 32. 0 kan? Nah, ternyata jawabannya selesai 308. Nah, tulis di sini. Untuk kasus ini banyak anak yang melakukan kesalahan. Ini contoh benarnya ya. Sekarang saya kasih contoh yang salah. Banyak anak ini melakukan kesalahan ketika menghitung kasus seperti ini. Contohnya ya, 1 2 3 2 dibagi 4. Sama seperti tadi, pertama kita tulis 3 dulu di sini, 3 kali 4 12, taruh di sini 12. Nah, kita kurangkan kan 0. Terus 3 kita turunkan. Nah, ketika anak ini menurunkan 3, ini biasanya salahnya seperti ini ya. Tahu 3 nggak bisa dibagi dengan 4, dia otomatis langsung menurunkan juga angka sebelahnya 32. Nah ini nggak boleh. Menurunkannya harus satu. Setiap 1 kali diturunkan maka harus muncul angka di atas sini dan proses pengurangan di bawah sini. Jadi kalau ada anak-anak menurunkan 3 terus diturunkan lagi karena dianggap 3 ini kurang dari 4, turunkan lagi kan sebelahnya 2 diturunkan lagi sehingga 32. Nah baru diproses 32 dibagi 4 8. Taruh di sini 8. 8 kali 4 32. Nah ketika diproses 0. Anak-anak beranggapan ini sudah benar. Oh jawabannya 38. Salah ya. Ini contoh yang salah. Jadi harus seperti tadi ya. Setiap kali kita menurunkan angka maka harus ada tulisan di atas dan harus ada proses pengurangan di bawah. Contoh yang keempat, 27 dibagi 4. Nah ini contoh yang nanti hasilnya berupa bilangan desimal, ada tanda komanya. Nah terus dulu ya, 27 dibagi 4. Oke. Mulai dari angka yang pertama, 2 nggak bisa, lebih kecil. Geser lagi, tambahkan dengan angka sebelahnya. Khusus untuk pertama kali boleh ya, langsung ambil angka di sebelahnya ya. Ini hanya berlaku untuk pertama kali ketika mau memulai. Untuk selanjutnya nggak boleh, harus setiap kali menurunkan harus kita proses gitu. 27 dibagi 4 nggak bisa, cari yang paling mendekati. 6. Tulis di sini 6. 6 kali 4 24. Nah. Terus kita kurangkan sisanya 3. Ini nggak ada lagi yang bisa diturunkan, maka kita pakai bantuan koma. Kasih koma di sini. Nah, kita turunkan alat bantu 0 ya. Alat bantunya hanya angka 0, turunkan 1. Ingat setiap kali menurunkan angka harus diproses. 30. 4 dikali berapa yang paling mendekati 30? Kali 7 ya. Kita tulis 7 di sini, terus kalikan dengan 4, hasilnya taruh di bawah sini yaitu 28. Nah, kita proses lagi. 30 dikurangi 28 kan 2. Kita pakai alat bantu lagi 0. Komanya cukup 1 kali aja ya. Untuk 0 berikutnya enggak usah dikasih koma lagi. 20 dibagi 4 kan 5. Terus 5 di sini. Terus 5 kali 4 20. Taruh di bawah sini. Sampai ketemu sisa 0. Dikurangkan ternyata benar 0. Nah, selesai. Jawabannya 6,75. Tulis di sini. 6,75. Bacanya bukan 6,75 ya, bukan, tapi setiap angka yang ada di belakang koma dibaca angka per angka tanpa tanda puluhan, satuan atau ratusan ya.
6,75 gitu. Oke, contoh berikutnya, contoh 5 ya. 1 dibagi 8. Nah, ini 1 dibagi 8. Angka pertama sudah lebih kecil dari pembaginya dan nggak punya angka-angka lagi. Maka kita harus proses ini. Prosesnya gimana ya? Kali 0. Mau nggak mau kita proses. 0, taruh di sini 0. Kita kurangkan. Hasilnya 1. Oke. Kita butuh bantuan ini. Kita bantuan angka 0, kasih koma. Koma. Oke, tambahkan 0 di sini ya. Semula kan nggak ada sebenarnya. Nah, alat bantu 0 ini ya, artinya diawali dengan tanda koma. 10 dibagi 8. Nggak bisa, cari yang paling mendekati, yaitu kalikan 1. Nah, 1 kali 8, 8. Taruh di sini. Kurangkan lagi. Sisa 2. Pakai alat bantu lagi, 0 lagi. 20 dibagi 8. Nggak bisa, cari yang paling mendekati. 2 kan. 2 taruh sini, 8 kali 2, 16. Tulis di bawah sini. Ya. 16. Kita kurangkan, sisa 4. Belum ketemu, belum habis. Kita kasih bantuan 0 lagi. 0. Nah, 40 dibagi 8, 5 kan. Taruh di sini, 5. 5 kali 8, 40. Tulis di bawah sini 40. Dan ternyata selesai. Sisanya 0. Oh, berarti jawabannya 0,125. Tulis di sini. 0,125. Gitu ya. Semakin paham ya sekarang ya. Kita coba contoh yang terakhir, contoh yang ke-6. Nah, ini pembaginya 2 digit ini. 768 dibagi 12. Oke. Kalau kita mulai karena pembaginya 2 digit, maka kita pasti memulainya dengan 2 digit pertama, 76. 12 dikali berapa yang paling mendekati 76? Dikali 6 ya. Oke, kalikan 6. 6 kali 12, 72. Taruh di sini. Oke, kita kurangkan. 76 dikurangi 72, sisa 4. Kita turunkan angka sebelahnya, 8 di sini. 48 dibagi 12, 4. Terus di sini 4. Nah, 4 dikali 12, 48. Taruh di sini, 48. Kita eliminasi, kita kurangkan, sisa jawabannya 0 ya. Sisanya 0, maka selesai. Jawabannya 64. Taruh di sini 64. Atau kalian bisa juga dengan menyederhanakan terlebih dahulu ya. 768 dibagi 12. Kan bagi sama saja dengan per ya, per 12. Disederhanakan dulu artinya dikecilkan dulu angkanya. Dengan cara apa? Sama-sama dibagi bilangan yang sama atau KPK dari 768 sama 12. Mohon maaf. Ini dikecilkan dulu sampai 1 digit ya. Kalau kalian kesulitan melakukan pembagian, bila pembaginya 2 digit, kita kecilkan dulu. 12 kan masih bisa disederhanakan. Dibagi 2 kan jadi 6 dia. Nah, kita bagi aja 2 di sini. Atas juga gitu, kita bagi 2 gini. Nah, itu ada. 768 dibagi 2. Kita lakukan proses Progabit ya. 768 dibagi 2. Oke. 768, 7 dibagi 2, 3. Terus sini hasilnya 6 ya. 7 dikurangi 6, 1. Terus 16, 6 yang ini turun jadi 16. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16. Turun di sini 0. Turun lagi, masih ada lagi ya. 8 turun. 8 dibagi 2, 4. Taruh sini. 4 kali 2, 8. Taruh sini. Kita kurangkan lagi 0. Nah gitu. Ternyata 768 kalau disederhanakan dibagi 2, 3, 8, 4. Dibagi 12 3 bagi 2 juga, yaitu 6. Nah ini memang caranya agak panjang, tapi ini
bila kalian kesulitan apabila melakukan pembagian 2 digit, nggak hafal dengan perkalian 2 digit, bisanya hanya 1 digit ya gitu. Dijadikan pembaginya 1 digit dulu. Jadilah semula 768 per 12 berubah menjadi 384 per 6. Sekarang kita tinggal ngitung 384 per 6. Jadi kerjanya 2 kali. Ya. 384 per 6 kita kalikan dengan 6, 36 ya. Sisa 2, 4 turun jadi 24, 24 dibagi 6, 4. Ya. Hasilnya taruh sini, kita kurangkan 0. Nah, sama ya hasilnya 64. Oke, kalau bisa terbiasa melakukan pembagian 2 digit ya kita pakai cara ini langsung aja. Kalau kesulitan ya disederhanakan dulu pakai cara ini ya, tapi kerjanya 2 kali. 1, 2 gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Itulah tadi tutorial cara melakukan pembagian bersusun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.